Kata siapa Nabi Ismail dibawa ke Mekah itu ketika masih bayi, di mana kita dengar bahwa ketika bayi Ismail itu mengetuk-ketukkan kakinya ke tanah, muncullah air Zam-Zam. Nah, nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang ke-115. Nah, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, yaitu Siti Sarah dan Hajar. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada informasi mengenai Sarah yang meminta Ibrahim untuk mengawini Hajar beserta alasan-alasannya. Ini hanya ada di hikayat. Nah, tapi secara literatur kalau kita lihat, kisah lengkap dapat kita lihat di dalam surah kitab Kejadian, terutama di dalam kitab Kejadian 16, di mana Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil Hajar menjadi istrinya. Kenapa? Karena ketika sudah sekian tahun mereka berumah tangga, itu mereka belum dikaruniai oleh seorang anak. Nah, oleh sebab itulah Sarah meminta Ibrahim untuk mengawini Hajar, supaya mengharapkan mungkin dengan melalui Hajar inilah mereka mendapat keturunan. Nah, Nabi Ibrahim berdasarkan Kejadian 16:16 itu, Nabi Ibrahim itu mendapatkan kelahiran Nabi Ismail itu ketika berumur 86 tahun. Nah, berkat doa Nabi Ibrahim inilah sebagaimana yang diinformasikan Allah, maka Nabi Ibrahim mendapat anak. Ini kalau kita lihat di surah As-Saffat ayat 100, ayat 101. Nah, sebelum Nabi Ibrahim memperoleh anak, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Nah, kalau kita lihat itu kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Nah, berikanlah anak yang soleh. Nah, doa ini dikabulkan, dibalas oleh Allah. Ini tercantum di dalam kitab surah As-Saffat ayat 101, di mana Allah katakan fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa nanti Ibrahim akan mendapat anak. Nah, pada ayat ini juga tidak disebutkan anak ini siapa, namanya siapa. Nah, tapi kalau kita lihat di kitab surah Kejadian 16, nah dikatakan bahwa berdasarkan ayat Kejadian 16 ini, kelahiran ini dikatakan Allah memberi namanya adalah Ismail. Nah, ini yang diinformasikan kepada kita. Nah, ketika Nabi Ismail lahir pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ini berumur sekitar 84 tahun atau 86 tahun. Nah, sedangkan ketika Nabi Ishak lahir, adiknya yang kedua, ini Nabi Ibrahim ini dia berumur 100 tahun. Nah, ini jelas tertulis di dalam kitab Kejadian 21 ayat 15. Nah, dikatakan ketika Ismail lahir, Sarah belum melahirkan. Nah, Sarah melahirkan ketika Nabi Ibrahim berumur 100 tahun. Artinya apa? Artinya jarak antara kelahiran Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini berjarak sekitar 14 tahun. Artinya
ketika Nabi Ismail sudah berumur 14 tahun, barulah Nabi Ibrahim itu Sarah melahirkan bayi yang namanya Ishak. Bahkan di dalam literatur, di dalam perjanjian lama, bahwa Nabi Ibrahim ini sempat bermain dengan adiknya Nabi Ishak. Artinya apa? Ketika Nabi Ismail sebelum dibawa ke Mekah, Nabi Ismail di Palestina, di tanah Kanaan, ini Nabi Ismail sudah dewasa, bukan sudah dewasa, sudah mengangkat belia sekitar umur 14 tahun. Oleh sebab itu disebutlah dia sebagai hulam, anak remaja. Nah, ini informasi secara literatur yang kita dapatkan. Nah, selama ini kita mengetahui atau kita mendapat cerita dari para juru-juru dakwah. Kadang-kadang kita mendapat cerita bahwa Ismail dari bayi itu dibawa ke Mekah karena kesusahan air, kakinya dihentak-hentakkan ke bumi, sehingga dari ujung kaki, dari kakinya, di bawah kakinya itulah muncul air Zam-Zam. Nah, ternyata Nabi Ismail itu bukan semasa bayi dia dibawa ke Mekah. Jadi artinya dia sudah mengangkat remaja. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk memperkuat argumen ini, kita lihat apa yang dikatakan atau yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail dan ditinggalkannya di Mekah itu, ini terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 37. Nah, di sana dikatakan Ibrahim ketika membawa di sana, ketika dia mengantarkan Nabi Ismail dan Hajar ke Mekah, Nabi Ibrahim berdoa ketika akan meninggalkan mereka. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi'in ghairi zar'in inda baitikal haram. Nah, di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Rabbana inni askantu, sesunggunya aku telah menempatkan min zurriyati, sebagian dari keturunanku, di wadi yang tidak ada tanaman itu inda baitikal haram. Jadi itu di tempat atau di dekat rumahmu yang mulia. Nah, ini yang dikatakan Nabi Ibrahim. Nah, di sini kita melihat ada kata-kata min zurriyati. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke Mekah, berarti Nabi Ismail sudah remaja. Setidaknya itu sudah berumur 14 tahun. Nah, ini yang dapat kita lihat dari doa Nabi Ibrahim pada waktu meninggalkan Nabi Ismail di Mekah. Nah, doa ini dilanjutkan kalau kita lihat Nabi Ismail mengatakan, Rabbana liyuqimus salat faj'al af'ida minan nas tahwiya ilaihim wa arzuquhum minas samarat la'allahum yashkurun. Nah, di sini Allah katakan bahwa di sini Allah menginformasikan Nabi Ibrahim juga berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami,
hal yang demikian itu dia meninggalkan Nabi Ismail di sana agar Nabi Ismail memperoleh atau dapat melaksanakan, nah di sini tanda kutip, sholat. Nah maka jadikanlah, katanya, fuad sebagian manusia, jadi nalar sebagian manusia, nalar di mana manusia yang berjumpa dengan Nabi Ismail ini supaya mereka cenderung kepada Nabi Ismail, dan anugerahilah mereka dengan buah-buahan supaya mereka bersyukur. Nah, apa yang dapat kita lihat dari ayat ini? Nah, kalau kita lihat ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita ketahui, dapat kita pastikan. Artinya apa? Pertama, dengan berdasarkan surah Ibrahim ayat 37 ini, bahwa Nabi Ibrahim sendirilah yang membawa Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah, dan waktu itu Ishak sudah lahir. Nah ini dibuktikan dengan kata-kata Al-Quran mengatakan min zurriyati, sebagian daripada keturunanku. Jadi ada keturunan, ada anak Nabi Ibrahim lagi yang ditinggal. Nah ini yang pertama. Yang kedua, usia Nabi Ismail ini setidaknya paling sedikit itu bahkan lebih dari 14 tahun. Artinya kalau sekarang kita lihat ya sudah SMP kelas 1 atau kelas 2. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ka'bah yang dikatakan rumah Tuhan itu, bait Allah itu sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di dekat tempat di dekat Ka'bah. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, walaupun belum ada penghuni, tapi wilayah tersebut adalah merupakan bagian lalu lintas jalur ekonomi, karena setiap saat orang berlalu lalang di situ dan mereka berkumpul, kafilah dagang itu berkumpul di sana, sehingga di situ bukanlah tempat yang sepi, yang tidak pernah dilintasi oleh manusia. Nah, oleh sebab itulah dikatakan dalam doanya agar Nabi Ismail mendapat akses, mendapat hubungan dengan orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang diinformasikan Allah. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu sudah dewasa, sudah remaja ketika dibawa ke Mekah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana cerita selanjutnya nanti akan kita bahas pada episode 116 yang akan datang. Bagaimana tentang kisah Nabi Ismail selanjutnya. Saya kira semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.